Ana meletakkan pakaian dalamnya di atas bantal, lalu menikamnya dengan brutal menggunakan pisau buah. Setelah itu, ia mengambil beberapa kantong darah dari tubuhnya, menuangkan sebagian ke lantai dan meninggalkan setetes di dekat pintu. Darah yang tersisa ia campurkan dengan air panas, lalu menyiramkannya ke pakaian dalam itu. Terakhir, ia berbaring di sofa sambil mengenakan pakaian dalam berlumuran darah. Semua ini adalah balas dendam Ana kepada pengintip yang selama ini mengintainya saat mandi. Tak lama kemudian, pengintip itu berhasil membuka kunci apartemen Ana dengan lihai. Begitu masuk, kakinya langsung menginjak darah yang sudah disiapkan Ana. Ia mendongak dan membeku melihat Ana berlumuran darah. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga ia ingin segera melapor polisi. Namun, mengingat dirinya seorang pengintip, ia tak punya pilihan selain menahan diri. Ia hanya bisa kabur dari tempat itu agar tidak terseret sebagai tersangka pembunuhan. Begitu pria itu pergi, Ana bangkit dengan senyum licik. Ternyata semua kejadian tadi sudah ia rekam dengan kamera. Tapi bukti itu masih belum cukup untuk menjatuhkan pria itu. Maka Ana mencabut sehelai rambutnya dan meletakkannya di samping noda darah di lantai, lalu memotretnya lagi. Setelah bukti dirasa cukup, Ana membersihkan seluruh jejak adegan. Namun, ia sengaja meninggalkan setetes darah di bawah sofa sebagai petunjuk untuk polisi. Setelahnya, ia pergi dengan mobil dan lenyap tanpa jejak. Sementara itu, pria yang melarikan diri tadi dilanda kecemasan luar biasa. Takut polisi akan segera mencurigainya. Ia akhirnya memutuskan kembali ke tempat Ana untuk membersihkan jejak kehadirannya. Namun, setibanya di sana, ia mendapati tubuh Ana sudah hilang dari sofa. Panik, ia memeriksa setiap ruangan, tapi tidak menemukan tanda-tanda pembunuhan. Pria itu hancur. Ia yakin si pembunuh telah membersihkan semuanya setelah ia kabur, sehingga dirinya pasti akan dijadikan kambing hitam. Benar saja, keesokan harinya, di tempat kerja, ia menemukan sebuah amplop di mejanya. Di dalamnya ada sebuah catatan bertuliskan, "Apakah kau yang melakukannya?" Terlampir pula foto-foto tubuh Ana dan gambar dirinya di lokasi kejadian. Dalam salah satu foto di samping noda darah, terlihat sehelai rambut pendek yang panjangnya sama persis dengan rambutnya. Pria itu ketakutan setengah mati. Bukti itu cukup untuk membuatnya tampak seolah dialah pembunuh Ana. Keesokan harinya, polisi mendatanginya dengan dalih menyelidiki hilangnya Ana. Namun karena belum ada bukti konkret, ia dilepaskan sementara. Polisi kemudian beralih menyelidiki apartemen Ana. Begitu mereka pergi, pria itu diam-diam membuntuti dari kegelapan. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan tetesan darah yang sengaja ditinggalkan Ana di bawah sofa. Dengan uji luminal, mereka juga menemukan bekas darah dalam jumlah besar di lantai ruang tamu. Pria itu sadar semua ini memang jebakan. Sang pembunuh sengaja meninggalkan petunjuk untuk mengarahkan polisi padanya. Jika tak ingin dijadikan tersangka utama, ia harus menemukan pembunuh asli sebelum polisi melakukannya. Dari cara Ana dibunuh, ia menduga pelakunya pasti menyimpan dendam mendalam. Namun, selama lebih dari 100 hari menguntit Ana, ia tak pernah melihat Ana berseteru dengan siapapun. Maka, ia mencoba mencari petunjuk lewat dunia maya. Hingga akhirnya, ia menemukan sosok mencurigakan. Seorang wanita yang berkali-kali menuliskan komentar penuh kebencian di siaran langsung Ana, bahkan pernah membuat Ana menangis. Saat membuka profil wanita itu, ia mendapati bahwa ternyata wanita tersebut adalah sahabat dekat Ana sendiri.